Shalom Bapak Ibu Saudara. Rasanya nggak pengen berubah ya, pengen tetap duduk di situ menikmati semuanya. Terima kasih buat tim Anggur Manis dari Pak Ibu Lydia Paeli, Ibu Nike ya. Bunganya ini luar biasa sekali, sangat memberkati. Sebelum memulai mungkin saya karena dikasih bunga ini jadi teringat, dan karena yang dijelaskan Ibu Lydia Paeli tadi jadi teringat, kira-kira hampir setahun yang lalu saya tuh mulai punya kebiasaan memelihara bunga. Bunganya sama, ada bunga matahari, ada anggreknya persis sama, ada kaktusnya sama, cuman satu kaktus saya. Pertama kali melihara bunga, tiap pagi nyiram, semua tetangga saya yang nyiram pembantu. Nggak ada yang nyiram yang bapaknya gitu, nggak ada. Semua pembantu yang nyiram. Ditanyain lah, tapi lama-lama jadi biasa. Tapi saya baru jadi mengerti bahwa semesta atau bahkan bunga-bunga itu mengeluarkan gelombang suara yang menyembah Tuhan. Dan kita kan makhluk yang menyembah Tuhan ya. Jadi kita bersama-sama dengan bunga ini menyembah Tuhan. Tema sharing saya hari ini adalah penghalang unity. Tapi sebelum memulai ada satu video yang saya minta diputar dulu. Kebetulan saya lupa memasukkannya ke dalam PPT yang tadi di download. Nah ini dia. Kita lihat dulu ya, 1 menit mungkin. Ya, di situ digambarkan ada sumur besar, ada di tengah ada makanan, dan semua jaraknya cukup jauh. Kita diberi sendok masing-masing yang panjang. Sendok itu cukup panjang untuk mengambil makanan itu. Nah, Tuhan itu sama sih, memberikan kita senjata, memberikan alat, memberikan semuanya. Di tengah itu adalah berkat, apa yang kita impikan, lawatan dan semuanya itu. Tapi ketika kita nyendok itu terlalu panjang untuk kita balikan ke mulut kita. Berbagai cara dicoba. Dan panjang kan berat ya, jadi ditopang dengan yang lain, ditopang. Ada yang dipukul jatuh dan sebagainya. Sendoknya jatuh. Tapi yang diinginkan adalah ketika sendok itu kita ambil, kita suapkan ke saudara kita. Dan itu menyelesaikan banyak sekali masalah. Nah, boleh dimulai slide-nya. Ya. Salah satu syarat penting untuk lawatan yang kita doakan 15 tahun ke depan ini adalah unity. Kita itu akan sangat sulit membayangkan Tuhan melawat seluruh umat bumi, tetapi anak-anak Tuhan tidak dalam unity. Saling terpecah satu sama lain, dan iblis itu tahu penghalang ini ada banyak ditaruh. Kita hanya akan bahas satu. Kesatuan itu memang sulit. Unity itu bukan keseragaman, tapi kesatuan yang sulit. Dia harus diupayakan seperti yang makan dengan sendok tadi. Harus ada penerimaan, ada ngalah. Kenapa saya nggak sendokkan ke mulut saya sendiri dulu, saya sendokkan ke orang lain dulu, dan seterusnya. Coba bayangkan begini ya. Kalau kita bawa ke kondisi kita sekarang, kita tahu bahwa kita sedang memerangi, menahan meterai, cawan. Dan kita tahu
meterai yang pertama dibuka, kuda putih dan penunggangnya itu dilepaskan. Kuda putih itu memegang busur, penunggangnya memegang busur, dan kepadanya diberikan mahkota kemenangan. Dan dia maju, memisahkan ke kanan dan ke kiri. Jadi memang akan diciptakan perpecahan, akan diciptakan pemisahan demi pemisahan. Tuhan sudah ingatkan itu, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengalahkan itu, menghilangkan penghalang-penghalang untuk mencapai satu unity itu. Nah, salah satu penghalang yang hari ini akan kita bahas satu hal adalah penghakiman. Dan kita mulai dari diri sendiri untuk belajar berhenti menghakimi dan belajar dari jemaat Efesus. Itu yang saya dapatkan ketika saya berdoa untuk pagi ini. Firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 20-21 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Firman ini berkata begini ya, kalau dibalik ini, bagaimana supaya dunia percaya bahwa Tuhan diutus, Yesus diutus oleh Allah Bapa, turun ke dunia, mati di kayu salib, bangkit, dan menjadi juru selamat dan raja. Supaya dunia percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa, dan itu adalah sebetulnya keselamatan, lawatan itu. Maka harus ada, Yesus berdoa, kita dijadikan satu sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi jelas sekali, sangat jelas sekali bahwa tidak ada atau sulit atau tidak mungkin tercapai apa yang namanya lawatan, keselamatan kalau dunia tidak melihat bahwa kita itu satu, seperti Bapa dengan Yesus adalah satu. Next slide ya. Ini ada juga di Perjanjian Lama. Ini peristiwa di Perjanjian Lama ini adalah ini panjang ya, jadi saya nggak baca semuanya dan nggak tulis. Itu adalah ketika Raja Hizkia merayakan Paskah yang pertama kali. Nah, ketika Raja Hizkia melakukan reformasi, pertobatan, kemudian bongkar-bongkar bait suci dibersihkan, mereka memutuskan untuk merayakan Paskah. Paskah yang pertama kali seluruh Israel diundang, utusan-utusan cepat dikirim dari utara sampai selatan. Ada suku yang ketika diutus merayakan Paskah membuli, mocking, menganggap enteng, itu suku Sebulun kalau nggak salah ya. Kemudian Efraim dan Manasye akhirnya mau. Tapi ada satu suku, ya memang kebetulan ini kerajaannya Hizkia sendiri. Di suku Yehuda lebih baik. Tuhan bekerja dengan kuat membuat mereka sepakat mengerjakan perintah raja yang didukung firman Tuhan. Jadi sepakat ini perlu Tuhan bekerja dengan kuat. Memang nggak bisa kita hanya kekuatan kita sendiri untuk mencapai kata sepakat, untuk sepakat atau unity untuk semuanya ini. Perlu Tuhan bekerja dengan kuat supaya ada kesepakatan ini. Tapi juga perlu kita untuk mau mengikuti dan dibentuk oleh tangan Tuhan yang bekerja dengan kuat itu tadi. Unsur-unsur dari unity itu ada perbedaan di dalam unity. Jadi unity itu bukan harus seragam ya, bukan saya harus sama semua dengan semua orang harus sama dengan kita, tidak. Di situ ada perbedaan yang disatukan. Saya akan cepat karena ini tema akhirnya tidak akan ke sana. Ada unsur acceptance, penerimaan. Dan itu adalah yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, yang namanya penerimaan. Ada unsur kasih ya. Kalau itu udah dari Efesus 4 ayat 15-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh
rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Ada unsur kasih, ada unsur acceptance tentu saja, ada unsur perbedaan-perbedaan. Itu harus kita terima di dalam unity itu. Kita akan tetap kembali lagi kepada apa penghalang unity, yaitu penghakiman itu tadi ya. Nah, next slide ya. Kita kembali ke tema utama. Ini yang waktu saya berdoa saya dapatkan ini. Penghalang utama dari unity itu adalah penghakiman. Penghakiman itu akan selalu berhubungan dengan hukum atau standar. Kalau kita mau menghakimi pasti dibandingkan dengan hukum. Perbuatannya ini melanggar hukum enggak? Ini. Di sini ketika saya berdoa, saya menyiapkan ini, Tuhan tuh memberi beberapa contoh yang terus terang sangat lucu, ya. Dan saya memberanikan untuk cerita contoh ini gitu. Lucunya ini begini. Ketika langit dan bumi dijadikan, ya, Tuhan pertama kali bicara apa? Jadilah terang. Sebetulnya pada saat pertama kali Tuhan berfirman, jadilah terang, itu kan di Alkitab. Tapi secara hukum itu banyak sekali. Cahaya itu apa? Sifat-sifatnya bagaimana? Banyak sekali lah, luar biasa ya. Saya sedikit melenceng sedikit, tahun 87 saya ke kampusnya Ibu Panglima, nengokin kakak saya lihat di toko itu ya Pak Luki, kayak kalau toko yang untuk memorabilia ya. Kejadian ditulis and God said let there be light gitu. Kan di Alkitab gitu ya. Di kaos itu tahun 87 tuh. Di kaos itu tulisnya and God say gitu. Bawahnya 4 persamaan Maxwell. Percayalah, nggak usah lihat itulah ya. Pusing. Ya. Tapi artinya gini, hukum, ketika Tuhan berikan hukum, ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, hukum itu banyak sekali, hukum alam, hukum ini. Ya. Nah, tapi ketika Musa Tuhan berikan hukum Taurat. Hukum Taurat Bapak Ibu hafal kan? Boleh hafal, boleh nggak hafal. Di antara hukum Taurat menurut Bapak Ibu mana yang paling gampang dilakukan? Yang paling gampang ya ada. Ya mungkin sulit, tidak bisa dilakukan, betul kata Ibu Panglima. Kita tidak ada manusia bisa mengenapi hukum Taurat. Tapi di antara 10 itu mana yang paling gampang dilakukan? Ya, hormati orang tuamu ya. Itu aja beda-beda kan. Kalau saya sebetulnya ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau saya susah sekali. Masih hari Sabat. Ya, kalau menurut 613 peraturan ya. Tapi kalau cuman yang bahasa gampang kan, ingatlah dan hormatilah hari Sabat. Ya, paling nggak istirahat lah ya Sabat itu. Kan paling gampang itu sebetulnya. Buat yang malas lebih gampang lagi tidur gitu hari Sabat. Tapi coba lihat Bapak Ibu, ketika langit dan bumi diciptakan ada hukum mekanika, hukum gravitasi begitu banyak. Taurat bilang 10 hukum, dan di antara 10 ada satu yang paling gampang menurut saya. Hormatilah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang cuman diem aja gitulah kira-kira. Sampai hari ini yang namanya Sabat itu orang nggak sepakat. Ada yang bilang Jumat malam sampai Sabtu, Jumat sore, Sabtu sore. Ada yang bilang Sabtu, ada yang bilang Minggu. Poinnya gini Bapak Ibu, Tuhan itu menyampaikan gini, kita itu seringkali merasa bahwa kita itu mengerti tentang aturan, tentang hukum, tentang segalanya. Tapi padahal hukum yang paling sederhana pun kita tuh sebetulnya nggak tahu dan masih bingung melaksanakannya. Renungkan ini ya. Kalau kita tahu bahwa siapa diri kita,
kita tidak akan mudah untuk menghakimi. Hukum alam digali sampai hari ini belum tuntas. Ya, tadi masalah cahaya tadi itu tahun 4000 tahun sebelum Masehi. Ini cerita singkat aja ya, nggak usah ini. Tahun 1960 itu orang di Amerika tuh masih nggak percaya tentang gelombang cahaya itu. Mereka bikin percobaan seluruh California, mobil suruh berhenti semua pada jam tertentu. Seluruh California mobil suruh berhenti semua. Mereka mau ngukur fenomena yang hukum cahaya. Jadi gini, hukumnya itu gelombang, cahaya itu gelombang. Gelombang itu hanya bisa merambat kalau ada media. Ya ini loh medianya. Suara saya bisa Bapak Ibu dengar karena ada udara. Kalau ini peka, kalau ini hampa, suara Bapak Ibu nggak bisa. Kita nggak bisa saling mendengar. Ya. Nah, mereka postulatkan gitulah ya, satu gitu, bahwa ini harus ada suatu media untuk mengetahui supaya media itu tidak terganggu, semua barang suruh berhenti. Bayangin semua mobil suruh berhenti, cuman 1 atau 2 jam. Tapi Tuhan bilang gini, betapa orang sekuler, betapa orang dunia menggali hukum dan mereka mencoba terus dan mereka mendapatkan terus, membuka terus. Sementara anak Tuhan kuduskanlah hari Sabat. Banyak menurut saya kita yang bisa menguduskan, tapi hari Sabatnya sendiri kita masih berdebat. Ya. Dunia bisa lebih mengerti dan menghidupi hukum. Yuk mari kita mengerti lebih lagi dan belajar lebih lagi. Kemudian terima kasih anggur manis ini tadi sekali lagi. Ketika saya diberitahu tentang anggur manis ini, saya itu iseng, saya ketik kata anggur pertama kali di Alkitab muncul kapan. Kata anggur muncul di Alkitab pertama kali adalah ketika Nuh, setelah air bah ya. Kata-katanya adalah Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah, ada beberapa hal yang saya belajar dari firman yang sederhana ini, walaupun tidak terlalu directly related, tapi saya mau sampaikan ya. Petani itu adalah profesi yang salah satu yang pertama kali disebut oleh Tuhan. Pertama adalah petani dan gembala, Kain dan Habel. Kemudian keturunan Kain ada yang ada yang ahli musik, ada yang ahli musik, ada yang tukang tembaga, tukang besi dan lain sebagainya. Silakan dicek nanti ya. Jadi di kitab Kejadian mulai 1 sampai 9 itu ada apa aja pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sebutkan. Tapi petani, saya tuh berdoa, Tuhan, petani ini apa ya artinya? Pasti bicara sesuatu. Petani itu sebetulnya gini. Ini tadi termasuk menanam bunga ini tadi ya. Petani itu adalah pekerjaan, bukan harus jadi petani semua ya, bukan. Tapi gini, seorang petani ketika dia tabur benih, dia siram, udah dia tinggal. Dia percaya bahwa akan tumbuh. Coba saya tanya, kita sekarang bekerja di zaman sekarang, kita habis minta tolong atau perintah yang bos, dicek nggak pakai WA? Update-nya bagaimana? Progresnya bagaimana? Saya Termasuk saya, Bu. Ya. Ini bukan petani loh. Yang Tuhan mau, profesi, salah satu profesi pertama yang disebut itu adalah petani. Dia tanam, Tuhan percaya Tuhan berikan pertumbuhan. Gak ada petani jam 12 malam keluar rumah lihat tanamannya udah tumbuh atau belum, gak ada. Dia percaya aja besok ini lagi, besok ini. Sebetulnya firman ini yang membuat saya mulai nanam bunga tadi kira-kira setahun yang lalu. Karena saya pikir gini, kalau saya nanam nggak mungkin, menanam itu harus sekitar jam-jam sore hari ya. Matahari udah mulai turun, tanaman disemai atau di ini. Jam segitu saya masih di kantor atau masih di jalan. Jadi saya minta tolong orang yang nanam. Tapi saya menyiram, memberi pupuk. Gitu. Cuman nggak pernah saya jam 12 malam lihat tanaman saya, nggak pernah. Ya udah besok gimana gitu.
Itu adalah tentang pekerjaan, tentang bagaimana kita percaya pada Tuhan. Tapi ini poin lain. Nah, contoh kedua mengenai hukum tadi adalah Nuh. Nuh ini siapa yang dari kita yang bukan keturunan Nuh? Nggak ada sih. Semuanya ketika keturunan Nuh. Nah, dia memula-mula membuat kebun anggur. Di Kejadian 9 ini dikatakan Nuh itu akhirnya mabuk. Betul nggak? Kenapa Nuh sampai mabuk? Dia minum anggur banyak. Tapi sebetulnya gini, saya pelajari dan Tuhan jelasin sih lewat beberapa bacaan lewat ini. Sebelum banjir besar, itu anggur itu tidak memabukkan. Tidak ada proses fotosintesa dan tidak ada proses fermentasi. Sebelum banjir besar, Tuhan waktu penciptaan dibilang, aku memisahkan, membuat cakrawala, memisahkan air di bawah dan air di atas. Jadi di atas kita tuh ada air. Makanya tidak ada 4 musim. Bumi sejuk sepanjang selama-lamanya. Itu juga menjelaskan kenapa bisa banjir besar. Karena banjir besar airnya harus diturunin, kan banjir nggak mungkin kalau dari dalam bumi. Airnya harus dari luar. Nah, banjir besar diturunkan. Nah, setelah banjir besar, karena beratnya bumi ini nggak seimbang karena air yang digerojok tadi kalau bahasa Jawa, bumi itu miring 15 derajat. Jadi kalau ini matahari, dia 15 derajat, miring gini. Putarannya gitu. Akibatnya pada saat dia di bawah, Australia musim dingin. Pada saat dia di atas, Eropa musim dingin. Timbullah 4 musim. Dengan 4 musim dan tidak ada air, ada yang namanya fotosintesa, ada yang namanya fermentasi. Nuh tidak tahu itu fermentasi apa. Dia minum anggur banyak-banyak, memang enak anggurnya waktu itu, jadilah dia mabuk. Poinnya adalah kembali kepada hukum tadi. Betapa sebetulnya kita itu tidak tahu banyak hal. Seandainya kita menyadari bahwa kita tidak tahu banyak hal, kita akan memilih untuk tidak menghakimi. Dan kita akan memilih untuk unity. Kita akan memilih untuk saling menolong, menerima. Dengan contoh tadi, sendok-sendok tadi ya. Makanan-makanan tadi. Kita akan belajar dari jemaat Efesus. Hanya satu supaya kalau ya memang belum siap, tapi kalau lama kan kebanyakan, kalau banyak lama. Jemaat Efesus, saya singkat aja ya. Jemaat Efesus adalah bekerja keras, berjerih payah, tekun. Ini menggambarkan kita loh sebetulnya. Tidak sabar terhadap orang jahat, sangat. Mencobai membongkar rasul palsu, sangat. Sabar menderita karena nama Tuhan, juga. Tapi yang itu plus itu. Yang minusnya adalah tapi kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Betapa dalamnya engkau jatuh. Di The Message dikatakan it's a Lucifer fall. Tapi ada satu lagi positif disebut membenci perbuatan pengikut Nikolaus. Ini nggak apa-apa, membenci perbuatan, bukan membenci pengikut Nikolaus ya. Nah ini bedakan, ini yang namanya penghakiman tadi. Kalau kita membenci perbuatannya itu nggak apa-apa ya, tapi ini ada padamu, di kitab Wahyu 6 disebutkan begitu. Tapi bahwa engkau membenci perbuatan pengikut Nikolaus sama seperti aku juga membencinya. Tapi kalau membenci pengikut Nikolaus itu masalah, itu penghakiman. Itu tidak Tuhan inginkan. Nah, sebagai penutup saya bacakan di 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Tapi di dalam The Message, pesan ini lebih kuat. Love means following his commandments. Kasih berarti mengikuti perintah-perintahnya. And his unifying commandment, sangat jelas. Perintahnya yang menyatukan. Bukan hanya commandment, tapi his unifying commandment is that you conduct adalah kamu melakukan atau hidup
menghidupi hidupmu dengan kasih. Dan ini adalah yang pertama kali engkau dengar dan tidak pernah ada perubahan. Jadi Bapak Ibu, terus terang ini buat saya sih. Jadi saya ketika baca firman ini, Tuhan tuh bilang kembali ke kasih mula-mula. Seperti ketika engkau tahu pertama kali engkau diselamatkan, engkau diluputkan dari neraka, dari lubang maut. Apa sih kondisinya? Pada saat itu kita nggak menghakimi loh. Pada saat itu kita nggak sempat mikirin orang lain kok. Kita taunya bersyukur, mengasihi. Pada saat itu saya cuma dapat perintah dari Tuhan, baca firman, udah gitu aja. Yang saya lakukan gitu. Walaupun setelah sekian puluh tahun kadang-kadang naik dan turun, tapi Tuhan ingatkan adalah, yuk Bapak Ibu, untuk unity. Dan tanpa unity kita itu sulit loh untuk melihat lawatan dan keselamatan besar-besaran itu. Yang satu masih bilang Yesus bukan juru selamat, yang satu bilang nggak ada perpuluhan, ribut kan? Bayangin coba, akan sangat sulit untuk percaya bahwa Tuhan melawat dalam kondisi itu. Kita singkirkan itu, kita masuk dalam unity, dan salah satu syarat untuk unity adalah kita hilangkan penghakiman. Kembali kepada, di sini ditulis kesejatian, bunga lili. Seperti ketika kita dipanggil Tuhan, kita nggak sempet kok mikir yang aneh-aneh. Kita hanya mikir ucapan syukur, menyembah Tuhan, dan mengerjakan apa yang His unifying commandment, yang beda-beda tiap bapak dan ibu. Tapi mari kita kembali, ingat itu kembali, dan kerjakan yang Tuhan inginkan. Amin. Terima kasih.